Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terkini yang menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anda Cahya dalam Breaking News, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, warga Mentaus dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam kos 6 pintu di Jalan Taruna Praja, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kalimantan Selatan, pada Selasa 13 Mei 2025. Warga Mentaus dihebohkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam kos 6 pintu di Jalan Taruna Praja, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kelurahan Mentaus, pada Selasa 13 Mei 2025 malam. Sandi bersama rekannya berinisiatif untuk memanggil korban namun tidak ada respon karena terlihat janggal. Sandi masuk ke dalam kamar kos tersebut sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah dan menemukan korban tergeletak dengan keadaan tangan yang sudah membiru. Kemudian dengan segera untuk melaporkan temuan tersebut kepada ibu kos dan melaporkan kepada pihak medis di dekat kos. Korban merupakan pribadi yang tertutup sehingga Sandi dan rekannya tidak tahu apakah korban memiliki riwayat penyakit. Diketahui korban merupakan seorang perantauan asal Banjarmasin dan di sini ia bekerja sebagai ojek online. Tidak hanya itu, ia juga memiliki sampingan sebagai penjual gorengan. Diketahui bahwa korban terakhir terlihat waktu asar kemarin hari. Menurut kondisi kamar yang barang-barang hingga uang korban masih ada dan terlihat rapi, jadi tidak ada indikasi pencurian. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, terjadi kemacetan panjang yang melanda seluruh penjuru Bawen dikarenakan ada truk pengangkut alat berat yang tidak kuat menanjak di tanjakan Bawen Puskesmas. Dari kejadian tersebut membuat menutup sebagian ruas jalan dan menghambat arus lalu lintas. Pada Selasa 13 Mei 2025 terjadi kemacetan panjang melanda seluruh penjuru Bawen dikarenakan ada truk pengangkut alat berat yang tidak kuat menanjak di tanjakan Bawen Puskesmas. Truk tersebut melintang di jalan yang mengarah dari Bawen ke Ambarawa sehingga dari kejadian tersebut membuat menutup sebagian ruas jalan dan menghambat arus lalu lintas. Pengguna jalan dari arah sebaliknya juga terdampak akibat efek antrian panjang. Untuk korban dari peristiwa ini belum diketahui dan saat ini truk masih sedang dalam proses evakuasi dan memakai satu jalur untuk bergantian mengatur arus lalu lintas kendaraan yang melintas pada Selasa, 13 Mei 2025. Bagi pengguna jalan yang hendak menuju Ambarawa atau sebaliknya disarankan untuk mencari rute alternatif dan tetap bersabar. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, kebakaran melanda bangunan rumah di Jalan Bekasi Timur Raya, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Selasa 13 Mei 2025. Kebakaran melanda bangunan rumah tinggal di Jalan Bekasi Timur Raya, RT 1 RW 16 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada Selasa 13 Mei 2025 malam. Para petugas sebanyak 68 personel dan 17 unit mobil pemadam kebakaran melakukan operasi pemadaman pada pukul 23.41 waktu Indonesia Barat setelah menerima laporan kejadian tersebut.
Kobaran api yang cukup besar menghanguskan bagian rumah tinggal di kawasan permukiman penduduk tersebut. Sampai saat ini, proses pemadaman masih terus dilakukan dan belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini dan kerugian material yang ditimbulkan. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Tangerang dan Tangerang Selatan terendam banjir pada Selasa petang 13 Mei 2025. Akibatnya sejumlah ruas jalan tidak bisa dilalui dan akses terputus. Hujan deras yang mengguyur beberapa wilayah di Tangerang dan Tangerang Selatan terendam banjir pada Selasa petang 13 Mei 2025. Akibatnya sejumlah ruas jalan tidak bisa dilalui dan akses terputus. Sejumlah warga menyebut Jalan Raden Fatah, Kota Tangerang menjadi titik banjir. Banjir mulai parah setelah pembangunan akses jalan tol. Masyarakat berharap ada solusi untuk mengatasi banjir yang melanda tersebut. Sementara itu di wilayah Kota Tangerang Selatan banjir terlihat di wilayah Geraha Raya Bintaro. Banjir membuat arus kendaraan tersendat. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Masih di Breaking News, pemirsa, Ketua BKSAP DPR RI menyatakan bahwa pelaksanaan di konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam menunjukkan komitmennya untuk memperkenalkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia ke kancah internasional. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyatakan bahwa pelaksanaan di konferensi ke-19 Uni Parlemen Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam yang diselenggarakan oleh DPR RI sebagai tuan rumah menunjukkan komitmennya untuk memperkenalkan produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM Indonesia ke kancah internasional. Saat di sela-sela acara konferensi ke-19 PUIC Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Mardani mengatakan mereka ingin UMKM diberi panggung di tempat forum internasional di dalam konferensi ke-19 PUIC yang datang dari berbagai negara anggota Organisasi Kerjasama Islam. Ia menghadirkan produk UMKM lokal berupa makanan ringan untuk dikonsumsi di acara tersebut. Produk UMKM tersebut dihimpun dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang memiliki produk panganan dengan kualitas unggul. Tidak hanya itu, Mardani juga menyebut akan menerapkan Green Conference atau konferensi yang mengusung prinsip-prinsip ramah lingkungan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera menyebut dalam konferensi ke-19 PUIC yang bertepatan dengan peringatan ke-25 tahun PUIC sejak didirikan pada 1999 menjadi momentum untuk membawa produk UMKM Indonesia ke level internasional, sekaligus mengangkat isu lingkungan seperti sampah makanan yang masih jadi masalah besar di Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh 450 delegasi parlemen negara-negara OKI dari 38 negara, termasuk 10 negara observer. Demikian laporan, Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Enda Cahya dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.